Baik, setelah kita mengenal apa itu pasar modal, selanjutnya kita akan bicarain soal reksadana. Nah, reksadana dibagi 3 jenis. Yang pertama itu pasar uang, yang kedua pendapatan tetap, contohnya obligasi atau surat-surat, dan yang terakhir yaitu saham. Nah, ketiga jenis ini bisa kita pilih melalui manajer investasi. Jadi saat milih reksadana kita harus tahu manajer tersebut portofolionya apa, pasar uang kah, pendapatan tetap kah, ataukah saham. Lalu apa bedanya? Bedanya, pertama pasar uang. Pasar uang itu risikonya rendah, tetapi return yang kita dapatkan sedikit, cocok untuk investasi jangka waktu pendek. Yang kedua, pendapatan tetap, contohnya obligasi. Risikonya menengah dan return yang kita dapetin juga menengah. Reksa ini cocok untuk investasi yang gak terlalu lama dan gak terlalu cepat. Dan yang terakhir yaitu reksadana saham. Tentunya risikonya tinggi, bisa untung gede, bisa rugi gede juga, tapi sekalinya return bakalan optimal. Reksadana ini cocok untuk investasi di atas 5 tahun. Lalu kita harus tahu fungsi reksadana. Fungsi reksadana itu bukan untuk menjadi kaya, karena kalau mau kaya ya kita harus kerja atau bisnis atau buka usaha lah. Tapi tujuan reksadana itu adalah untuk mencapai tujuan keuangan. Apa itu tujuan keuangan? Contohnya reksadana kita tujuannya untuk pendidikan anak, untuk dana pensiun, atau untuk beli sesuatu yang gak mendesak. Misalnya saya mau beli motor nih seharga 20 juta cash tahun depan. Lalu tujuan reksadana, kita harus tahu tujuan reksadana kita apa. Misal untuk beli motor 2 tahun lagi, nah kita bisa pilih tuh pasar uang atau pendapatan tetap, karena kita gak butuh waktu yang lama. Lalu kalau tujuan kita untuk dana pensiun atau untuk pendidikan kuliah anak kita sekarang umur 2 tahun, jadi kita butuh waktu sekitar 15 sampai 17 tahun lagi, maka kita bisa invest reksadana di reksadana saham. Jadi kita harus paham tujuan kita investasi itu apa sih. Lalu kita bicarain tentang memilih reksadana yang tepat. Gimana ya tipsnya? Yang pertama, yang harus kita perhatikan adalah return. Ya, cek 3-5 tahun ke belakang. Apakah returnnya bagus? Semakin tinggi return tentunya semakin bagus. Yang kedua, risiko. Cek titik tertinggi, lalu titik terendah. Berapa lama sih dari titik tertinggi ke bawah itu jatuhnya? Apakah sebanding dengan kebangkitannya? Maksudnya sebanding dengan titik terendah ke titik tertinggi. Lamanya itu sebanding gak? Nah, yang terakhir itu expense ratio, yaitu kita harus tahu berapa sih biaya manajer investasi tersebut. Tentunya semakin dikit yang dia keluarkan, maka semakin efisien manajer tersebut mengelola reksadana. Selanjutnya, kesalahan umum. Berikut adalah kesalahan umum yang sering terjadi untuk orang-orang yang baru nyoba reksadana. Yang pertama itu hutang. Hutang untuk berinvestasi itu salah. Yang benar adalah kita menyisihkan sebagian pendapatan kita untuk investasi. Yang kedua, pengen kaya. Nah, ini juga salah. Tadi sudah kita bahas di fungsi reksadana. No goal alias gak ada tujuan, cuma asal naruh duit, gak tahu tujuannya buat apa. Selanjutnya, tidak melakukan analisa. Ini berhubungan dengan no goal tadi, ngasal aja cuma ikut-ikutan pakai reksadana. Yang kelima, tidak rutin. Di reksa kita harus rutin. Misal per bulan 500.000, ya terus 500.000 tiap bulannya. Jangan langsung dor pasang 6 juta di awal terus gak transaksi selama 5 tahun. Nah, yang terakhir itu menginvestasikan seluruh harta. Jual mobil, jual rumah, jual emas cuma untuk invest reksadana. Itu salah. Jadi kita harus pintar ngebagi pendapatan kita tiap bulannya. Berapa untuk investasi dan berapa untuk kebutuhan sehari-hari. Terima kasih. Salam.